Shalom saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang dengan setia mendukung channel YouTube saya, sehingga sampai hari ini semakin hari semakin berkembang lebih luas lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan saya terhadap seorang anak pendeta Gilbert Luimondo, yaitu Geren Luimondo, yang membuat saya sangat terkaget-kaget, terkejut-kejut ketika melihat khotbahnya, ketika melihat ceramahnya, di mana dia mengatakan bahwa Roh Kudus atau Tuhan Yesus meminta transfer uang. Bahkan di sana dikatakan kasih batas maksimal jam 2. Nah, saudara-saudara, sebelum saya memberikan statement saya atau tanggapan saya mengajak kita melihat sama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Kita lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Luar biasa sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan ya. Bagaimana mungkin seorang pendeta, seorang hamba Tuhan melakukan tindakan-tindakan penyesatan terhadap jemaat Tuhan yang mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan Tuhan Yesus dengan meminta jemaat untuk mentransfer uang. Ini benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Benar-benar biadab. Perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Apalagi
Dia ini adalah seorang anak hamba Tuhan terkenal, yaitu pendeta Gilbert Louis Mono. Ini tentunya benar-benar memalukan. Perilaku seperti ini tidak patut untuk dilakukan, tidak patut untuk ditiru. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan yang mana yang pernah mengatakan meminta uang, yang Roh Kudus mana yang meminta agar jemaat mengirim uang. Ini khotbah menyesatkan, ini ceramah menyesatkan. Dan ingat baik-baik, setiap apa yang dikatakan oleh orang, perbuatan akan ditanggung sendiri. Oleh karena itu, dengarkan Gairen Loimondo, hati-hatilah di dalam pengajaran, di dalam ceramah, karena perbuatan akan engkau pertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin Anda mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan Tuhan Yesus dengan meminta jemaat untuk mentransfer uang ke rekening? Ini adalah untuk kepentingan Anda sendiri, untuk keperluan Anda sendiri. Jangan mengatasnamakan Tuhan. Ini adalah untuk kepentingan Anda sendiri. Hati-hatilah di dalam berbicara, dalam perkataan. Engkau akan menuai sendiri dari apa yang engkau tabur. Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada jemaat Tuhan. Tanpa disuruh pun, jemaat Tuhan akan memberi sesuai dengan kerelaan hati masing-masing. Bukan seperti yang Anda sampaikan, hanya untuk kepentingan Anda sendiri, hanya untuk bisnis. Jadi ingat baik-baik, itu adalah pengajaran sesat yang tidak patut dilakukan, tidak terpuji. Oleh karena itu, siapapun hamba Tuhan, ingat baik-baik, berceramalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan hawa nafsu Anda, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Tuhan memberkati kita semua.